Bab 26 Suamiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illa Allah. Asyhadu alla ilaha illa Allah. Suara azan subuh berkumandang dengan begitu merdu, membuat Fatimah terbangun dari tidurnya, dikucek-kuceknya matanya perlahan. Kesadarnya belum sepenuhnya terkumpul, tapi dia merasakan ada rasa berat di bagian perutnya. Setelah dirabanya ternyata itu adalah tangan Alfian. Alfian tidur dengan posisi tangan yang memeluk tubuhnya. Fatimah memandang wajah sang suami dengan begitu lekat. Seorang pria yang selama ini selalu ia hindari, pria yang tanpa ia sadari disebut dalam doanya. Kini pria itu sudah menjadi suaminya. Menjadi seorang pria yang memiliki hak seutuhnya akan dirinya. Seorang pria yang menjadi surganya. Dir suamiku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan merahmati kita. Wahai pelindung kehormatanku, tanpa terasa waktu telah kita lewati. Dalam pernikahan ini telah memberikan banyak pembelajaran dan cinta untuk kita. Aku istrimu yang penuh dengan kelemahan ini sangat bersyukur kepada Allah karena telah memberikan dirimu kepadaku sebagai suamiku. Ucapnya pelan sembari menatap lekat sang suami. Tangannya tiba-tiba tanpa dia sadari membelai wajah sang suami, sungguh perpaduan yang sangat sempurna. Allah menciptakan tanpa celah sedikitpun. Dari alis menuju mata, lanjut ke hidung lalu ke bibir. Sungguh pemandangan pagi yang sangat indah. Terpanjar senyum bahagia yang tak akan bisa Fatimah sembunyikan. Fatimah berkali-kali membeli bibir sang suami, dan tiba-tiba, tup, jari telunjuk yang tadi bernari-nari di atas bibir Alfian berhasil digigitnya. Spontan membuat Fatimah melebarkan matanya. Rasa malu sekan menjalar ke seluruh tubuhnya, jika ia bisa berlari mungkin ia akan segera berlari sekencang mungkin. Sengaja mau godaan Kak Al ya. Kak Al sejak kapan bangunnya? Sejak kapan ya? Mau tahu sejak kapan? Fatimah hanya menganggukkan kepala. Alfian menuntun tangan Fatimah saat ia membelai tangan Alfian, lalu membelai semua bagian wajahnya. Jadi Kak Al udah bangun dari tadi dong, ceberutnya. Lebih tepatnya sebelum azan berkumandang. Terus kenapa bukan bangun malah pura-pura tidur? Kesal plus malu melandanya. Sengaja, mau tahu gimana sih reaksi istri Kak Al ini, biar seperti novel-novel gitu, romantis, hehehe. Udah Fa mau wudhu. Alfian malah menarik tangan Fatimah dan membuahnya terjatuh di atas dadanya. Kak Al, emang bisa ke kamar mandi sendiri, himim. Tanyanya sembari menyingkirkan rambut Fatimah yang menutupi wajahnya ke telinga. Jantung ini seakan memberontak di dalam ingin keluar, dan Fatimah yakin, Alfian dapat merasakan debaran jantungnya. Tapi Fatimah berusaha mengendalikan diri. Ya udah ayo bantuin, tapi jangan digendong, dipapah aja. Siap Nyonya Alfian Darmawan, ujar Alfian sembari membantu Fatimah berdiri dan memapahnya menuju kamar mandi untuk wudhu. Selesai wudhu mereka pun melaksanakan sholat subuh di kamar. Selesai aktivitas subuh Alfian pun izin dengan Fatimah untuk jogging di luar. Jangan turun sebelum Kak Al pulang, pesan Alfian karena memang kursi roda yang biasa Fatimah gunakan masih di bawah. Ternyata Fatimah tidak mengindahkan pesan Alfian. Selesai mandi, Fatimah mencoba turun ke bawah dengan berpegangan dengan benda-benda yang bisa membantu. Sesampainya di pintu kakinya terasa sakit. Ya bagaimana tidak, dia terlalu memaksakan diri. Beruntungnya saat baru keluar kamar, ada Bunga yang melihat dan saat melihat sang kakak ipar kesulitan, Bunga pun membantu Fatimah. Bunda yang melihat Fatimah menuruni tangga pun kaget dan langsung membawa kursi roda ke arah Fatimah. Aduh sayang, jangan terlalu dipaksa, kan bisa panggil Bunda. Gak apa-apa kok Bun, sekalian latihan. Fatimah pun kembali duduk di kursi roda, karena kaki memang belum sanggup untuk berdiri lama-lama. Fatimah membantu Bunda dan Bunga untuk menyiapkan sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfian cukup kaget karena melihat Fatimah sudah berada di dapur. Kok bisa di bawah? Kan Kak Al tadi bilang tunggu sampai Kak Al pulang. Fatimah baru akan menjawab, ternyata Bunga sudah mendahuluinya. Bagai beo yang baru lancar bicara, tanpa jeda, Bunga menceritakan semuanya, dan itu membuat Alfian membelalakkan matanya. Dan Fatimah hanya membalas dengan senyuman. Gak dengar pesan Kak Al tadi.
dengar, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Terus, bosen, hehe. Alfian yang mendengar jawaban sang istri geleng-geleng dibuatnya. Dilarang marah, nanti gantengnya berkurang loh. Himim, buruan mandi Gi. Males. Kok males, bau tahu. Alfian langsung mencium ketiaknya berkali-kali mendengar sang istri yang menyebutnya bau. Gak bau ya, bau, gak percaya nih cium, sambil mengarahkan ketiaknya ke arah Fatimah. Ih, bau tahu, mandi sana. Al, buruan mandi, Bunda bersuara. Oke, kalau udah dua suara wanita tercinta, Al gak bakal bisa melawan, ujarnya sembari berlalu meninggalkan Fatimah. Tapi ternyata tiba-tiba Alfian kembali ke arah Fatimah dan Kap, satu kekupan mendarat. Kak Al mandi, bau tahu, oceh Fatimah. Wiek, Bunda malah terkekeh melihat tingkah anak dan menantunya itu. Fatimah sudah duduk di antara Bunda dan Bunga. Menu sarapan pagi ini cukup sederhana. Hanya gado-gado yang Bunda pesan dari online. Karena mereka memang termasuk jarang menghidangkan makan berkarbo tinggi saat sarapan. Alfian sebagai dokter sangat memahami itu, dan meminta sang bunda untuk merubah pola makan mereka, walau awalnya bunda sempat merasa keberatan. Tidak makan nasi di pagi hari sayanya gak puas. Tapi dengan penjelasan Alfian bahwa di pagi hari butuh kita belum waktunya memproses sesuatu yang berat dan itu tidak baik untuk kesehatan. Bunda pun mulai merubahnya sedikit demi sedikit. Alfian yang baru saja turun tiba-tiba merangkulnya tangannya ke leher Fatimah. Kak, Al, dilanjutkan nanti ya, kamu kan off jadi puas-puasin manja-manjanya nanti. Bunda dan Bunga juga mau keluar, sekarang sarapan, Fatimah udah lapar loh, dan udah waktunya minum obat. Mendengar titah dari sang bunda, Alfian tak dapat membantah dan langsung duduk di kursinya. Mekera pun menghabiskan menu sarapan dengan hikmat. Selesai sarapan Bunga membantu bunda mencuci piring. Fatimah sedang bersantai di taman samping rumah, tak sebesar taman di rumah Abi. Taman ini hanya ada bunga-bunga, buah mangga dan kelapa bibrida. Emang gak ada yang bantu bunda untuk berbersih rumah ya kak? Ada, Bik Inah, mungkin lagi gak kerja. Al, Fatimah bunda mau keluar dulu ya sama Bunga, baik-baik di rumah. Soal menu makan siang bentar Bu Inah datang, kalian bilang aja kalau ada request masakan apa. Oh iya bun, hati-hati. Tinggal mereka berdua di rumah itu, ada satu Mang Ucup berjaga di luar, dan nanti juga ada Bik Inah. Tapi Alfian tidak akan ambil pusing dengan semua itu. Hari ini akan dihabiskan berdua dengan sang istri, Alfian dan Fatimah menghabiskan waktu berdua, Bik Inah sudah datang, dan sibuk di dapur. Itulah yang terjadi di rumah bunda, berbeda di tempat lain. Assalamualaikum, Kak Hafiz. Waalaikumsalam, iya ndah ada apa, tumben. Kak Indah bisa minta tolong gak? Ini ada anak dari pegawai butik lagi demam tinggi, mau Indah bawa ke RSH, tapi Indah harus jemput ke rumahnya dulu. Terus, apa yang bisa Kak Hafiz bantu? Tolong daftar nomor antriannya untuk spesialis anak, biar pas sampai RSH gak lama antrinya. Oke, kirim data anaknya ya, biar Kak Hafiz daftarkan. Ya Kak, makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percakapan indah via telepon ke Hafiz, yang baru saja mendapatkan kabar anak dari pegawai butik demam tinggi. Akhirnya Indah pun sampai di RSH. Indah bersama Bu Lastri dan anaknya yang berusia 3 tahun yang digendong oleh Bu Lastri pun langsung mencari Hafiz, dan kebetulan Hafiz sudah menunggunya di resepsionis. Karena buru-buru Indah tidak menyadari bahwa ia telah melawati seorang pria tampan yang nyebelin untuknya karena suatu kejadian di swalayan kemarin. Berbeda dengan Randy malah terlihat heran, apalagi saat melihat Indah menghampiri Hafiz dan Hafiz juga membawanya ke suatu tempat. Bukannya itu cewek Haredang kemarin ya? Dan itu kan dokter Hafiz, apa hubungan mereka? Ngapain aku kepo? Bodoh amatlah, gerutuan sembari ke ruang prakteknya. Hafiz mengantarkan mereka ke ruangan spesialis anak. Panasnya terlalu tinggi Bu, harus diinfus. Dok, gak ada cara lain, masih terlalu kecil jika harus berhadapan dengan jarum infus, tanya Indah yang merasa tidak tega. Indah, ikuti saja anjuran dokter, itu yang terbaik, Alfian bersuara. Ya sudah dok, ujar Indah pasrah.
Silahkan ke bagian kasih untuk memilih kamar. Mereka pun keluar ruangan, Indah meminta Bu Lastri untuk menunggu. Indah dan Hafiz ke bagian kasih untuk mengurus kamar. Jadi mau kamar kelas berapa Bu? Yang mana Kak? Biasa yang ngurus beginian tuh Fatimah. Apa Indah telepon Fatimah dulu ya? Gak perlu, Fatimah udah jelas ingin yang terbaik untuk rekan-rekannya. Sebenarnya fasilitas kamar di RSH semua sangat baik Bu, dan soal biasa kamar pihak pimpinan juga tidak memberi harga yang tinggi, ujar perawat bagian kasir menjelaskan. Kasih di kelas 1 aja Sus, nanti soal biasa itu urusan saya, Hafiz bersuara. Tapi Kak, udah, nanti Kak Hafiz yang sampaikan ke Fatimah. Baik Dok, silahkan tanda tangani di sini, dan nanti ruangan Ibu akan diantar ya oleh perawat, ujar perawat menambah. Ya sudah kamu temani Bu Lasti, Kak Hafiz harus kembali ke ruangan, karena Alfian lagi off. Baik Kak, makasih banyak Kak. Hafiz pun kembali menuju ruangannya, dan Indah dibimbing oleh perawat menuju ruangannya. Ternyata saat mereka berbincang di kasir tadi Randy mendengar, karena kebetulan Randy sedang membantu pasien untuk masalah obat. Apa hubungannya dia sama Fatimah? Koma, koma, koma. Sore ini tiba-tiba sang master meminta untuk semua dokter yang selesai bertugas untuk menuju ruang rapat. Di rapat tersebut membahas mengenai bencana alam yang terjadi di salah satu wilayah yang mengharuskan tim medis RSH harus ikut andil membantu korban jiwa. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan telah terkumpulan dokter-dokter yang akan menjadi relawan. Dan di saat itu pula Randy pun mengetahui apa hubungan Hafiz dengan Fatimah. Ternyata orang-orang hebat ini saling berhubungan, batin Randy. Randy adalah dokter baru jadi wajar jika dia memang belum tahu. Tapi jika ditanya soal pelayanan RSH di kota ini, semua orang sangat mengetahuinya. Rumah sakit standar premium, tapi soal harga medium, itulah RSH. Yang membuat Randy kaget lagi adalah saat namanya disebut oleh sang master untuk memperkenalkan diri. Tidak biasanya pimpinan rumah sakit mau repot-repot mengurus dokter yang baru bergabung. Sedangkan di rumah sakit sebelum bahkan dia sangat jarang berbincang dengan pimpinannya. Ya walaupun kaget sekalian canggung, Randy harus tetap maju memperkenalkan diri. Randy pun memperkenalkan diri dan tak lupa mohon bimbingannya dari semua senior, serta berterima kasih atas kesempatan yang telah sang master berikan. Rapat pun selesai. Yang selesai dinas pun pulang ke rumah masing-masing dan yang akan menjadi relawan maka malam ini juga harus siap untuk berangkat. Saat di parkiran Randy melihat Indah yang memencet-mencet ban mobilnya. Kenapa ban mobilnya? Tanya Randy. Bocor sepertinya, jawab Indah tanpa menoleh. Punya ban serep. Ditanya ban serep membuat Indah menoleh. Kamu, kenapa sama aku? Tanya Randy. Ngapain di sini? Ini rumah sakit. Siapapun bebas datang ke sini, aku tuh tanya ban serep, kenapa lain yang dijawab. Indah bukan menjawab malah menatap Randy penuh selidik. Hello, ada ban serep gak? Ada, di bagasi, jawabnya jutek. Dasar cewek haredang, gerutu Randy. Apa? Gak, balasnya sembari mengeluarkan ban serep dari bagasi mobil Indah. Randy pun membantu Indah mengganti ban mobilnya. Alhamdulillah, selesai ucapnya syukur sembari mengelap noda-noda hitam yang menempel pada tangannya. Indah, teriak Hafiz. Kak Hafiz, kenapa? Ban mobil Indah bocor kayaknya Kak. Lok Dokter Randy, sapa Hafiz. Dokter. Hafiz, balasnya. Dokter, tanya Indah kaget dan matanya bergantian melihat Hafiz dan Randy. Iya Indah, ini Dokter Randy, baru pindah tugas di RSH. Mendengar jawaban Hafiz Indah hanya bisa menggaruk kepalanya yang tertutup hijab. Sedangkan Randy memerengkan kepalanya sembari mengangkat kedua bahunya. Kalian udah saling kenal? Belum Dok, jawab Randy cepat. Wah belum kenal mau bantuin ganti ban. Biar gak dikira orang jahat Dok. Mendengar jawaban Randy, Indah malah menghadiahi Randy dengan lototan. Kalau gitu kenalin, ini Indah, sahabat adik saya, nak Indah ini Dokter Randy. Indah, Randy, Indah namanya tapi orangnya buat haredang, batin Randy.